Oke, sahabat DRKN, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Ini Bung Rai dan Bang Emrus jadi masih sangat menggebu-gebu ya. Cuma memang kita sudah ada di di penghujung acara. Kalau politiknya menggebu begini masa pengamatnya malah lemes ya kan? Ya, nah jadi kita sudah ada di penghujung acara. Saya ke Bang Ray dulu. Nah, ini kesimpulan Bang Ray, kira-kira karena kita bicara soal koalisi ini Nasdem, ya manuver politik Partai Nasdem. Kalau menurut Anda, pertama, apakah koalisi ini sampai tahap mereka resmi mencalonkan Anies atau kandas di tengah jalan? Saya tidak bisa memastikan Bung dan tidak bisa mengamatinya. Cuma saya mau jawab itu dalam satu kalimat. Ini bakal meningkat kedinamisannya gitu. Ini Apa? dinamika internal koalisi atau? Nah ini yang mau saya katakan. Apa saja dinamisnya itu? Pertama, makin meningkat dinamisasi hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Karena menurut saya itu tadi, ya kan Pak Jokowi cuma dapat 1 kok Surya Paloh dapat 3, ya kan? Dan hubungan Nasdem dengan teman koalisinya intensitasnya juga dengan sendirinya akan meningkat gitu. Saat yang bersamaan teman-teman koalisi yang lain dalam ini KIP maupun Gerindra dan PKB juga akan meningkat seiring dengan waktu makin dekat ke Maret. Saya selalu mengatakan Maret ini adalah ujungnya nih. Siapa yang jadi calon presiden macam-macam akan kelihatan gitu. Termasuk nanti soal posisi PDI Perjuangan gitu. Tapi tentu saja geliat Nasdem itu tidak lagi dihebohkan oleh partai-partai yang lain. Seperti mereka dulu agak heboh kala Nasdem deklarasi Anies Baswedan. Kenapa? Itu yang saya sebut, karena ini sudah bisa dibaca. Polanya sudah bisa dibaca. Nggak kemana-mana ini yang kita sebutkan itu tadi. Ini koalisi heboh, sering ketemu, rapat, konferensi pers, macam-macam. Hasilnya ya itu juga. Nah jadi udah kebaca sehingga respon dari Gerindra, respon PKB, Golkar dan juga PDI Perjuangan tidak seperti waktu dulu sebelum Anies Baswedan dinyatakan atau dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden gitu. Nah oleh karena saya mengatakan ini masih menit ke-30 dari ketegangan-ketegangan ini, kita akan bisa lihat nanti menit ke-60, boleh jadi ada sesuatu yang berubah. Dengan sangat drastis, itu sangat mungkin bisa terjadi dan tentu tidak ada yang final sampai kemudian ada penyerahan naskah calon presiden wakil presiden ke KPU. Oke, Nah, jadi dari situlah finalnya. ini Gitu. Bang Ray mau menggarisbawahi bahwa koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat ini belum final. Belum final. Saya kan udah mengatakan tadi ada 2 faktor. Faktor pertama adalah soal saya mau menambahi sedikit soal bacaan mereka juga terhadap Bung Anies. Ini kan udah keliling setengah dari Indonesia. Elektabilitas belum sampai menjangkau kalau Prabowo kan udah mereka lampaui lah, tapi kan Ganjar enggak. Padahal Ganjar masih slow baik di Jawa Tengah gitu. Itu kan perhitungan yang serius juga bagi mereka gitu loh. Nah, yang kedua adalah soal wakil presiden ini siapa? Gitu. Jadi dengan 2 faktor ini, bacaan terhadap elektabilitas Anies yang sejauh ini hanya berputar di sini-sini aja, hanya mampu melampaui Prabowo, dan Pak Prabowo dilampaui itu menurut saya juga karena belum kerja gitu. Kalau beliau udah mulai kerja juga belum tentu sedrastis itu lampauannya, tapi kan sudah mulai nih dengan serangan pertama soal perjanjian antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan kan, yang sampai saat ini tidak dibantah oleh Anies. Saya ditanya berapa kawan, benar nggak sih ada perjanjian itu? Saya mengatakan jawabannya sederhana. Kalau Anies tidak bantah, ya berarti surat itu ada. Kan asumsinya begitu aja. Sudah dibantah, Bung, Oleh Anies. apa kata Anies? Bahwa itu perjanjian untuk pemilu 2019, bukan untuk pemilu 2024. Oke, artinya surat itu ada meskipun ditafsirkan untuk Pilpres 2019 yang lalu. Kan kira-kira gitu, Ya. ada surat itu. Nah soal apakah itu benar sampai 2019, ya kita tunggu lagi. Nanti dari Episode versinya, berikutnya. enggak versi Gerindra gitu loh kira-kira kan. Saya kira mereka lagi nahan surat ini untuk waktunya nanti akan disampaikan kepada publik seperti apa sih sebenarnya isi surat ini. Kan kira-kira gitu.
Nah, apa yang kita baca dari sini? Artinya Pak Prabowo ya mulai melihat tanda kutip mitra saingan utamanya itu adalah Anies gitu loh. Dan aku bisa memahami itu. Ini kan kira-kira bedanya Pak Prabowo dengan Jokowi dulu meskipun sama-sama dia usung. Pak Jokowi itu naik melalui PDI Perjuangan dan nggak ngambil pemilihnya dia gitu loh. Anies Baswedan sudah dia dukung DKI Jakarta, naik calon presiden bukan melalui partainya dia, bahkan tidak mendapatkan informasi, tapi basis masanya pula yang ketarik gitu loh. Nah, Iya kan? ini akan makin. Iya, jadi ini kan akan- gimana enggak ininya itu. Kalau dengan Pak Jokowi itu kan memang basis masa yang lain gitu, yang Beda memang. beda gitu. Tapi ini enggak. Yang ditarik oleh Anies Baswedan itu adalah pemilihnya Pak Prabowo juga gitu. Ini ibaratnya maka kemungkinan akan terjadi ketegangan antara iya, itu yang Anies saya dan Prabowo. iya, ya. makanya kan saya bilang ini akan makin tegang, makin dinamis nih. Apa yang saya mau katakan, lo udah keluar dari rumah saya dengan diam-diam, kan kira-kira itu isi rumah juga ke bawah gitu loh kira-kira ya. Ini bahaya. Oke, Iya. oke. Saya ke Bang Emrus. Ya, ya. Bagaimana menurut Bang Emrus? Ini Ya. tadi melanjutkan yang di Bung Rey dan ada tambahan satu pertanyaan. Ya, ya. Melihat manuver yang dilakukan ini, kira-kira nanti akan keluar berapa pasang calon? Nah, ini menarik ini pertanyaan ini. Ya. Jadi kalau saya melihat, kalau kita bicara demokrasi, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang itu demokrasi. Artinya ada pilihan. Contoh saya katakan di Amerika Serikat 2 pasang, Ya. itu demokrasi. Jadi tapi ada para politisi mengatakan bahwa lebih banyak pasangan maka akan lebih demokratis, kan begitu? Karena memang kepentingannya ada di sana, karena dia tidak berada di 2 koalisi yang kuat ini. Maka mereka katakanlah dengan argumentasi, karena pesan komunikasi yang dilontarkan para aktor politik didrive oleh kepentingan politiknya. Kemudian berapa pasangan yang secara kalkulatif? Saya melihat pasangan yang kuat hanya 2 pasangan, yaitu PD Perjuangan dengan koalisi gotong royong. Hipotesis saya mereka akan membangun koalisi dengan banyak partai politik gotong royong. Baru di sisi lain ada pasangan yang tidak ada pada koalisi itu, sehingga karena undang-undang mewajibkan, mau tak mau mereka akan maju. Artinya bahwa secara kalkulatif pun mereka sadar bahwa itu peluang menang sangat kecil. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lebih dari 3 pasang. Lebih dari 2 pasang, bisa 3 bisa 4. Tetapi adalah yang lebih dari 2 pasang ini, pasangan ketiga dan keempat adalah sebenarnya dari perhitungan mereka, karena mereka ini jago-jago melakukan kalkulasi politik. Itu bisa saja mereka kemukakan itu sebagai pemecah suara. Nah, setelah putaran kedua nanti mereka bergabung kepada partai salah satu tertentu seperti yang terjadi di Pilkada DKI. Nah, para partai ini sekarang dan para kandidat mereka juga sadar bahwa peluang menang dan peluang kalah. Nah, kalau kita lihat ketika PDI Perjuangan nanti membawa calonnya dengan katakanlah koalisi besar, katakanlah masuk di dalamnya Golkar misalnya dan lain-lain sebagainya, tentu kalau bila perlu boleh tidak tertutup kemungkinan menggait PKS di dalamnya. Nah, kalau koalisi besar ini dibangun hampir dipastikan menang. Tetapi dengan catatan bahwa hanya 1 calon lagi pasangan yang diusung oleh partai lain yang tidak berada di koalisi besar ini. Nah, kalau kita bicara demokrasi itu sangat bagus sekali. Tetapi ketika 2-3 pasang atau 4 pasang tujuannya adalah memecah suara dan suara itu pada putaran kedua nanti dialihkan kepada salah satu kandidat, itulah yang saya sebut apa? Menjual suara rakyat kepada kandidat tertentu. Sangat tidak baik. Kalau saya berpendapat mereka yang sudah kalah, mereka jangan melakukan suatu dukungan kepada salah satu kandidat. Tapi bisa saja mereka di ruang publik, kami tidak arahkan, tetapi ada komunikasi panggung belakang politik. Panggung belakang politik mereka akan melakukan, wah kita dukung ini, kita dukung ini. Ini yang tidak produktif untuk demokrasi. Namun perlu kita sadari, siapa yang presiden terpilih nanti pada 2024, saya bisa berhipotesa dia pasti berkuasa selama 10 tahun. Kenapa? Karena atau 2 periode. Kenapa? Infrastruktur politik sudah dia pegang semua. Jadi oleh karena itu, siapa presiden kita 2024, siapapun itu akan berkuasa secara de facto nanti adalah
10 tahun. Maka secara de facto periodisitas presiden kita itu 2 periode. De facto. Hanya de jure itu per 5 tahunan. Kenapa? Semua sudah dikuasai, infrastruktur dikuasai dan lain-lain sebagainya. Demikian. Oke, ya kita akhirnya diskusinya juga sudah sampai di titik ini, titik penghabisan. Karena itu saya tidak perlu menyimpulkan. Ini semua jago-jago. Ya, semua jago-jago dan masing-masing kita bisa membuat kesimpulan. Karena itu saya Sebastian Salang dan produser acara ini Mas Edi Koko, lalu kemudian tim teknis ada Bung Kris Gading, ya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam acara Titik Temu pekan depan.